Shalom, jumpa kembali bersama Ibu Maria dalam pembelajaran agama Katolik kelas 10 SMA Negeri 1 Merauke. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Kitab Suci Perjanjian Baru. Ini adalah kompetensi 3.6, yaitu Kitab Suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Tapi sebelumnya Ibu mau menyapa kalian, apa kabar semuanya? Ya, tentunya semoga kalian selalu dalam penyertaan Tuhan, diberi kesehatan yang baik, terutama dalam pembelajaran kalian di rumah, dan kalian bisa melaksanakan pembelajaran dari ini dengan baik. Kita lanjutkan. Ini adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ada 4, ya, yaitu beriman kepada Allah melalui kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani, responsif dan proaktif dalam mengembangkan pemahaman tentang ajaran kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani, kemudian memahami kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani, kemudian melakukan aktivitas, menulis refleksi, slogan, puisi, kata bermakna tentang kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Ya, indikator hasil belajar. Indikatornya kalian bisa lihat di sini bahwa pertama kalian pada akhir pelajaran ini bisa menjelaskan proses bersusunnya kitab suci Perjanjian Baru. Kemudian dapat menyebutkan bagian-bagian kitab suci Perjanjian Baru dan menjelaskan alasan membaca kitab suci. Kemudian membaca dan merenungkan kitab suci dengan baik. Baiklah anak-anakku yang terkasih, kita sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita buka diawali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas para penulis kitab suci. Berkat kesaksian iman mereka, kami mampu mengenal Engkau dan Putramu, Yesus Kristus. Kami mohon, hadirlah di tengah kami, agar melalui pelajaran ini, kami semakin terdorong untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan menjadikan firman-Mu itu sebagai arah dan pedoman hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan. Ya, ini adalah langkah pertama. Langkah pertama di sini memahami bahwa penuturan kisah sangat dipengaruhi oleh sudut pandang orang yang mengisahkan. Nah, untuk itu langkah pertama ini Ibu akan menampilkan memberikan sebuah puisi dan juga ada sebuah kisah. Kalian bisa lihat di sini. Ya, ini adalah puisi berjudul Untuk Sang Kekasih, karya Amas. Ya, coba kita membacakan puisi ini bersama-sama ya, dengan gaya puisi yang baik ya. Untuk Sang Kekasih, karya Amas. Kasihku, mungkin engkau tak tahu, sejak aku menangkap tatapan matamu, hati ini bergelora berjuta rasa, berselimut rindu untuk bertemu, berbalut rasa ingin selalu berjumpa. Kasihku, apa yang empunya. Pesonamu seolah membius diriku, kehadiranmu membutakan aku. Dimanapun aku berada, engkau selalu hadir, menemani apapun angan yang aku pikirkan. Engkau selalu membayang. Kasihku, seandainya saja engkau tahu, ada cinta yang sedemikian besar dalam diriku. Untuk selalu mengandalkan engkau di setiap saat hidupku. Ada harapan yang takkan pernah putus. Untuk merajut masa depan kita, walau hanya berdua, ada keyakinan yang teguh untuk berani menghadapi apapun yang dapat menggoyahkan cinta kita. Kasihku, aku mencintaimu. Baik anak-anak, ini adalah puisi yang sudah kita baca bersama tentang Untuk Sang Kekasih. Ya. Baik, kita coba lanjutkan. Berikut adalah karya kisah ya. Ini adalah kisah yang berjudul Satu Peristiwa Dua Sudut Pandang. Nah, satu pagi terjadi kecelakaan. Ada seorang siswa atau peserta didik sekolah menengah yang ngebut di jalanan, menabrak kendaraan lain di depannya. Motornya hancur, ia sendiri terluka parah, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Banyak orang menyaksikan peristiwa itu. Ketika sampai di rumahnya, seorang bapak yang melihat peristiwa tersebut bercerita kepada tetangganya. Tadi pagi saya melihat seorang peserta didik sekolah menengah mengendarai motornya dalam keadaan ngebut. Sampai akhirnya ia menabrak kendaraan di depannya.
Sekarang ia dibawa ke rumah sakit. Sementara itu sang pengendara motor setelah dirawat selama seminggu, ia berkata kepada teman yang menjenguknya, "Saya bersyukur masih hidup. Seandainya Tuhan tidak melindungi saya, pasti saya sudah meninggal. Tuhan rupanya masih sayang kepada saya, walaupun saya tidak layak di hadapannya. Bagi saya, peristiwa tabrakan merupakan peristiwa di mana cara Tuhan menegur saya, supaya saya tidak menjadi anak yang berandalan, dan juga supaya saya dapat menyayangi hidup yang telah Ia berikan. Tuhan juga mau agar saya dapat memberi kesaksian pada kedua orang tua saya." Ya, kita melanjutkan. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya ini ada 5. Kalian bisa lihat di situ. Ya, yang pertama, apakah gambaran Amas tentang kekasihnya yang puisi tadi sungguh realitas seperti yang diungkapkan dalam puisi tersebut? Yang kedua, apakah yang mendasari Amas bisa menggambarkan kekasihnya seperti itu? Ya. Yang ketiga, mungkinkah kalian yang tidak mengenal dan bukan kekasihnya bisa menggambarkan seperti itu ya? Yang keempat, perhatikan pula cerita yang kisah tadi. Mengapa penuturan peristiwa kecelakaan yang satu yang dan sama, tetapi penuturannya berbeda-beda? Ya. Yang kelima, apa faktor yang membuat penuturan cerita tersebut menjadi berbeda? Nah, penuturan siapa yang paling benar? Ya, oke. Baik, dari kelima pertanyaan ini, silakan kamu catat atau kamu tulis ya, dan kamu menjawabnya. Kemudian kamu silakan kalian menuliskannya atau mengetik dan sebagainya. Kalian bisa kirim setelah itu di Google Classroom. Baik, kita melanjutkan. Ini penegasan yang akan Ibu berikan. Mungkin penegasan kalian juga akan berbeda dari apa yang Ibu berikan. Pertama, hanya Amas yang dapat melukiskan dan merasakan kehadiran sosok kekasihnya seperti itu. Betul ya? Mungkin ada orang lain yang menilai Amas tidak realistis. Dengan kata lain, ungkapan semacam itu tidak akan pernah ditemukan dalam hubungan antara pribadi yang tidak saling mengenal. Sedangkan dalam cerita satu peristiwa dua sudut pandang, hendak menggambarkan bahwa orang yang pertama hanya melihat suatu peristiwa dan menuturkannya semata-mata sebagai peristiwa faktual ya atau fakta. Sedangkan sang pengendara motor menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut tidak melulu pengalaman manusiawi. Ia merasa di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Oke, ini penegasan yang dari Ibu. Sekiranya ada penegasan yang mungkin berbeda dari anak-anak kalian, bisa menjawab dan memberikan masukan seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, baik, coba kita lihat cerita tadi dengan kisah dan kitab suci. Ya, ini ada bacaan dari Injil Matius, pasal 14 ayat 13 sampai 21. Silakan kalian membuka kitab suci dan membacanya. Ini berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, dari bacaan Yesus memberi makan 5.000 orang ini, pertanyaannya juga silakan kalian tulis lalu kalian jawab. Lalu dihadapkan dengan pertanyaan di depan tadi ya. Pertama, menurutmu apakah kisah di atas itu merupakan kisah yang sungguh-sungguh terjadi ya, seperti itu. Yang kedua, pribadi Yesus yang sebagaimana yang hendak diwartakan melalui kutipan tersebut. Kemudian yang ketiga, pesan apa yang mau disampaikan melalui kisah tersebut. Nah, di sini silakan kamu juga menjawabnya supaya kalian lebih memahami, oh ternyata dari kisah yang tadi, kalau kita lihat Yesus memberi makan 5.000 orang, kita bisa menemukan ya pribadi Yesus yang berbeda. Oke, kita lanjutkan kalau sudah jelas ya. Nah, ini ada penegasan juga yang dari kitab suci. Nah, kisah tersebut bukanlah suatu laporan peristiwa sejarah, melainkan suatu kisah yang dilatar belakangi kesan yang mendalam dari tiap penulisnya. Kesan yang mendalam itu sudah diwarnai juga iman mereka akan Yesus sebagai Mesias yang dinanti-nantikan. Karena latar belakang masing-masing penulis memang berbeda, maka penyampaiannya pun berbeda. Tetapi di balik perbedaan itu ada satu hal yang sama yang hendak diungkapkan mereka, yakni iman akan Yesus yang berbelas kasih, Yesus yang selalu peduli dan mengajak para muridnya juga peduli terhadap nasib sesamanya. Baik, ini adalah penegasan dari bacaan Yesus memberi makan. Oke, kita lanjut ke langkah kedua adalah memahami kitab suci perjanjian baru. Kalau tadi pertama di awal kita sudah membaca puisi, kemudian kita membaca sebuah kisah, lalu kita hadapkan dengan kisah kitab suci. Sekarang coba kita lihat bagaimana kita memahami kitab suci perjanjian baru. Ya, di sini perjanjian lama tentu memang berbeda dengan perjanjian baru.
Perjanjian Lama ini berbicara mengenai perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Ya, memang kedua-duanya ini berbicara tentang menjelaskan tentang sabda Allah ya. Kemudian perjanjian baru berbicara mengenai perjanjian Tuhan dengan umat manusia seluruhnya dalam diri Yesus Kristus ya, Yesus Nazaret, Yesus dari Nazaret. Jadi perjanjian baru ini lebih berbicara tentang Yesus. Tidak lagi berbicara tentang perjanjian antara Allah dengan bangsa tertentu, tetapi ini perjanjian terhadap seluruh umat manusia melalui yang dikenakan dalam diri Yesus Kristus. Oke, kalau sudah sampai di sini kita lanjut. Nah, bagaimanakah proses penyusunan kitab suci perjanjian baru? Nah, kitab suci perjanjian baru ini berjumlah 27 ya. Jumlahnya ada 27 itu dari kisah-kisah rasul dan juga ada surat-surat dan juga ada sampai wahyu ya. Baik, kita lihat di sini kitab suci perjanjian baru ini melalui proses yang kurang lebih 100 tahun ya. Ketika Yesus masih hidup, tidak seorang pun di antara murid-muridnya terpikir untuk mencatat tentang apa yang ia lakukan atau ia katakan, atau segala sesuatu tentang kehidupannya. Kemudian berkat Pentakosta, ini ya penurunan Roh Kudus, para murid ini mulai keluar dari persembunyiannya. Tadinya mereka bersembunyi di sinagoga untuk berdoa. Dan pergi ke berbagai tempat menceritakan secara lisan tentang ajaran, karya atau mujizat-mujizat serta hidup Yesus. Ya ini ya, bagaimana proses penyusunan kitab suci. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada bagan yang Ibu sudah tulis, ada kolom dari tahun berapa ya sampai tahun sekian. Yang pertama kita lihat adalah tahun 76 sebelum Masehi sampai 30 sesudah Masehi. Di situ ada menulis bahwa Yesus lahir ya. Yesus lahir sekitar tahun 7 atau 6 sebelum Masehi. Dibesarkan di daerah Nazaret, wilayah Galilea. Yesus adalah seorang Yahudi yang saleh, mentaati hukum dengan penuh semangat. Nah, sekitar tahun 27 atau 28 Masehi, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian Yesus berkarya sebentar seperti Yohanes Pembaptis, yaitu bersama dengan murid-muridnya juga ikut membaptis. Tetapi kemudian Yesus berkeliling di seluruh Galilea dan Yudea untuk mewartakan kerajaan Allah. Ketika Yesus lahir dan tampil di depan umum, Palestina ini berada di bawah kekuasaan Roma, dipimpin oleh Kaisar Agustus ya, dan Palestina dipimpin oleh Herodes Agung ya. Baik, dalam situasi seperti itu ada suasana kebencian di kalangan orang Yahudi terhadap penjajah Roma. Nah, sementara itu dalam kehidupan umat Yahudi sejak lama tumbuh keyakinan bahwa Allah mereka adalah Allah yang setia dan selalu terlibat dalam kehidupan seluruh umatnya. Dalam kondisi dijajah oleh bangsa lain ini, mereka menaruh harapan kepada Allah yang akan membebaskan mereka dari derita dan penjajah. Nah, campur tangan Allah itu diyakini akan dilaksanakan melalui seorang tokoh. Tokohnya itu siapa? Yakni mereka menyebutkan adalah Mesias ya. Mesias ini adalah digambarkan sebagai utusan Allah, seorang pahlawan yang akan membebaskan mereka dari penjajah dan antek-anteknya. Maka timbullah berbagai gerakan mesianisme. Nah, gerakan mesianisme ini bercorak keagamaan, adalah seperti gerakan yang dipimpin atau dirintis oleh Yohanes Pembaptis. Oke, sampai sini jelas ya, tahun 7 atau 6 Masehi. Kita lanjutkan. Nah, kita masih lanjutkan lagi. Yohanes mewartakan bahwa Allah akan memenuhi janjinya bila mana bangsa Israel tobat ya. Allah akan memenuhi janji bila bangsa Yahudi mulai bertobat ya, umat Yahudi bertobat. Yohanes juga memberitakan tentang Yesus sebagai utusan Allah di sini yang membawa pembebasan. Nah, seruan pertobatan Yohanes ini ditanggapi oleh bangsa Israel. Kemudian karena mereka menanggapi, mereka memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Itu sebagai tanda pertobatan. Nah, Yesus di sini juga datang untuk meminta dirinya dibaptis. Ini sebagai tanda apa? Sebagai tanda solidaritas dengan mereka. Nah, setelah dibaptis oleh Yohanes, Tuhan Yesus ini meneruskan pesan yang diserukan oleh Yohanes. Tetapi gambaran Yohanes tentang diri Yesus sebagai Mesias berbeda ya. Yang dipahami Yohanes itu bahwa campur tangan Allah akan terlaksana secara mengerikan. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa campur tangan Allah itu sebagai kabar baik atau dinyatakan oleh para nabi dalam karya sabda dan hidupnya ya. Nah, dalam mewartakan misinya sebagai Mesias, Yesus kerap dengan menggunakan perumpamaan ya, perumpamaan. Kenapa menggunakan perumpamaan? Agar mudah ditangkap oleh orang-orang yang sederhana. Namun demikian, semua yang disampaikan oleh Yesus itu penuh dengan kewibawaan. Itulah sebabnya kenapa Yesus selalu berkata, "Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu." Nah, ini Yesus tampil dengan gaya dan caranya yang berbeda dengan orang lain ya. Dia juga kerap melanggar kaidah-kaidah umum yang berlaku. Misalnya menyembuhkan orang pada hari Sabat, bergaul dengan orang-orang berdosa, atau mengadakan perjamuan dengan orang-orang yang oleh masyarakat sudah dicap sebagai sampah masyarakat atau pendosa.
Kemudian Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, membangkitkan orang mati, yang menurut pandangan orang saat itu hanya bisa dilakukan oleh Allah, bukan manusia. Sebagian orang juga melihat tindakan Yesus sebagai tindakan yang semakin membuat orang-orang itu bertanya, siapa sih sebenarnya dia ini ya, yang disebut Yesus itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kebencian para pemimpin agama dan kaum Farisi tampak dalam tindakan mereka yang selalu menguji, ya, selalu menguji Yesus untuk mencari kesalahannya. Bahkan diceritakan bahwa beberapa kali mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus, tetapi ya, tetapi Yesus berhasil menyingkir, meloloskan diri, hingga pada akhirnya mereka menggunakan kesempatan pada perayaan Paskah ya, untuk menangkap Yesus. Yesus kemudian ditangkap, diadili, lalu diputuskan untuk dihukum mati. Nah, maka mereka membawa Yesus kepada penguasa Romawi, Pontius Pilatus, untuk mengizinkan dia untuk menghukum mati Yesus. Atas desakan orang-orang banyak, akhirnya Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati di kayu salib. Kemudian kemungkinan ya, besar hal itu tersebut sekitar tanggal 7 April tahun 30 Masehi. Ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, bisa baca. Sejak penangkapan Yesus di Taman Getsemani, murid-murid yang selama ini selalu bersama-sama dengan dia itu sangat ketakutan. Petrus menyangkal para murid yang lain juga entah kemana. Yesus harus menghadapi pengadilan sendirian, bahkan berjalan salib tanpa mereka. Sampai pada akhirnya Yesus wafat di salib. Sesaat seolah-olah apapun tentang Yesus lenyap di telan bumi. Para murid bersembunyi di rumah-rumah ya, di sinagoga-sinagoga, tidak berani tampil di muka umum. Titik balik muncul ketika 3 hari kemudian mereka mendapati Yesus bangkit. Tidak ada laporan dan kesaksian yang utuh tentang kebangkitan Yesus. Mereka hanya menceritakan tentang makam Yesus yang kosong, dengan hanya menyisakan kain kafan, serta malaikat yang memberitakan kebangkitan Yesus beberapa waktu kemudian. Dan mengalami beberapa kali penampakan Yesus. Mereka mengalami ya sesuatu yang mujizat yang luar biasa dalam tampilan Yesus dalam wujud mulia. Nah, di sini adalah kebangkitan Yesus. Kita lihat tentang kebangkitan Yesus ini memperkokoh iman mereka. Mereka menjadi semakin ya, percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Mesias, Putra Allah yang menyelamatkan. Ya, mereka semakin percaya bahwa sesuatu yang telah diwartakan dalam perjanjian lama tentang Mesias dan hal itu terwujud dalam perjanjian baru. Nah, kita lanjutkan tahun 40 sampai 120 Masehi. Di sini ada penyusunan penulisan kitab suci perjanjian baru. Nah, kalian bisa baca di sini. Karangan tertua dari kitab suci perjanjian baru adalah 1 Tesalonika. Ini kalian ingat. 1 Tesalonika ditulis sekitar tahun 40-an. Sedangkan yang paling akhir adalah 2 Petrus 120-an. Yesus pasti tidak menulis apa-apa ya yang berkaitan dengan karya dan sabdanya. Dia juga tidak menyuruh para muridnya untuk menulis, meskipun ia bisa membaca dan menulis. Dia hanya berkeliling untuk apa? Mengajar dan berbuat baik, menyembuhkan, mengusir roh jahat atau setan dan sebagainya. Di dalam pengajarannya Yesus berkerap kali menggunakan kitab suci. Tetapi kitab suci yang ia gunakan adalah kitab suci perjanjian lama. Namun karena sabdanya dan hidupnya serta karya-karyanya begitu mengesankan dan berwibawa, maka banyak orang tertarik dan mengikuti Yesus. Lebih-lebih setelah kebangkitan di mana Yesus diakui dengan berbagai macam gelar, yaitu Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan sebagainya. Maka para pengikutnya mulai meneruskan apa yang telah dimulai oleh Yesus. Mereka berkeliling tidak hanya di Palestina, tetapi sampai di luar Palestina. Untuk apa? Untuk mewartakan karya keselamatan Allah yang terlaksana melalui Yesus Kristus. Di sini kita mulai lihat ya tahun 40 sampai 120 ini. Mula-mula para murid itu mulai mewartakan Yesus hanya secara lisan. Ya, inti pewartaannya mula-mula hanya wafat dan kebangkitannya. Tapi kemudian pewartaan itu berkembang dan mewartakan tentang hidup, karyanya, sabdanya, dan terakhir juga dalam masa mudanya dan juga masa kanak-kanak Yesus. Semua itu diwartakan dalam terang kebangkitan, karena kebangkitan Kristus merupakan dasar dari iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, setelah komunitas para murid ini berkembang di berbagai kota, maka mulai muncul berhubungan dengan komunitas tersebut mulai melalui utusan ya para rasul. Itulah sebabnya karangan yang tertua itu selalu dalam bentuk surat. Coba kita lihat lagi. Sampai di situ udah jelas, kita lihat tahun 120 sampai 400. Di sini ada pembentukan kanon ya, pembentukan kanon atau daftar resmi kitab suci perjanjian baru. Pada awal abad kedua sampai akhir ya, abad kedua itu muncul begitu banyak tulisan tentang Yesus yang membingungkan umat beriman. Nah, dalam situasi seperti itu mulai muncul mencari kepastian manakah kitab-kitab yang dapat membina iman sejati.
Nah, untuk mengatasi hal tersebut pada akhir abad kedua mulai tahun 200 itu ada beberapa tokoh penting mulai menyaring karangan-karangan yang ada. Mereka menyusun daftar karangan yang berwibawa dan layak disebut kitab suci. Sementara karangan-karangan yang menyeleweng dari iman sejati itu ditolak. Salah satu daftar yang terkenal pada saat itu adalah Kanon Muratori. Nah, sekitar tahun 254, Origenes memberikan daftar kisah yang umum diterima dan daftar kisah yang kitab-kitab yang harus ditolak. Juga Eusebius pada tahun 303. Ini menyajikan kitab yang umum harus diterima dan sejumlah karangan yang mesti ditolak. Pada tahun 300 secara umum yang sudah diterima sebagai kitab suci adalah 4 Injil. Ya, jadi 4 Injil ini diterima pada tahun 300. Yang sekarang kita lihat dengan 13 surat Paulus, Kisah para Rasul, 1 Petrus, Yohanes dan juga Wahyu. Nah, pada tahun 400 barulah perbedaan pendapat dalam jumlah kitab suci hampir hilang seluruhnya. Dan pada tahun 367 Patrick Alexandria ya Athanasius menyusun daftar kitab suci yang termasuk dalam kanon itu jumlahnya 27 yang seperti sekarang kita sudah miliki ya. Oke, ini kita lihat sebagai sejarah atau bagaimana pembentukan kanon. Baik, itu sudah. Sekarang kita lihat kitab-kitab dalam kitab suci Perjanjian Baru. Ini kalian bisa baca, Gereja Katolik mengakui jumlah kitab suci ada 27 tulisan. Semua kitab ini intinya berbicara tentang Yesus Kristus, sabdanya, tuntutannya, dan hidupnya dengan cara yang penulisan yang berbeda-beda. Meskipun Perjanjian Baru berpusat pada Yesus Kristus, namun dalamnya juga tercantum beberapa hal mengenai mereka yang percaya kepada Yesus. Ya, secara umum kitab suci Perjanjian Baru bersifat kisah, karena dalam kisah itu ada perjalanan atau mujizat, perumpamaan, ajaran, surat, dan nubuat. Ya, kita lanjut. Nah, ini bagiannya yang kolom ada 4, keempat Injil, Kisah para Rasul, surat-surat, dan Wahyu. Kalian bisa lihat sendiri, kitab suci Perjanjian Baru dibuka dengan 4 tulisan, disebut Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebagian besar isinya berupa cerita mengenai hidup Yesus selagi di dunia ya, karyanya, nasihatnya, perjuangannya. Tulisan mereka ini berhenti dengan kisah Yesus yang menampakkan diri sesudah bangkit dari antara orang mati. Ya, mengingat isinya maka keempat Injil ini dipandang sebagai kitab yang paling utama. Ya, ini Injil yang utama. Kisah para Rasul sebenarnya bukan berisi kisah tentang semua rasul, melainkan lebih bercerita tentang apa yang terjadi setelah Yesus wafat dan bangkit. Intinya berkisah tentang munculnya jemaat Kristen pertama dan perkembangan selama kurang lebih 30 tahun, dengan 2 tokoh utama yaitu Petrus dan Paulus. Kemudian surat, ya ini surat-surat. Tulisan berikutnya adalah 21 tulisan yang gaya penulisannya semacam surat. Isinya surat itu apa? Ya ada wejangan, anjuran ajaran, dan juga bermacam-macam tentang hidup sesuai dengan Yesus Kristus. Ya, ini ada wejangan, anjuran, dan ajaran yang diajarkan oleh Santo Paulus, Yakobus, dan tokoh-tokoh lain yang ditujukan kepada jemaat tertentu atau orang tertentu. Yang berikut adalah Wahyu. Tulisan terakhir adalah kitab Wahyu kepada Yohanes. Kitab ini berisi serangkaian penglihatan mengenai hal ikhwal, umat Kristen dan dunia di seluruh dunia dan ke masa depannya ya. Kitab ini juga terarah ke masa depan atau akhir zaman dan sekaligus merupakan rangkuman atau penegasan tentang karya keselamatan Allah. Baik, ini tentang Wahyu. Kalian bisa melihat ya. Kita lihat berikutnya. Ya, ini Ibu sudah lebih jelaskan lagi Injilnya apa saja, ada 4 Injil. Kisah para Rasul ya, ada 2 tokoh utama. Surat-surat ada 21 ya. Kalau tadi 13 itu surat Rasul Paulus kepada umat mulai dari Roma sampai di Filemon ya. Kemudian Ibrani ini surat kepada orang Ibrani, bukan pada jemaat ya, tetapi surat Ibrani saja. Kemudian surat Yakobus, Petrus, Yohanes, dan juga Yudas. Kemudian ini Wahyu kepada Yohanes. Ya, kalau di sini sudah jelas, kita lanjut. Nah, pentingnya mendalami kitab suci Perjanjian Baru. Nah, para penulis kitab suci ini pada zamannya itu, ya para rasul, ya mereka menulis kitab suci ini mereka berkat bimbingan dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang mengarahkan mereka, memberikan terang iman kepada mereka sehingga mereka bisa menulis. Ya. Kemudian konstitusi dogmatik tentang wahyu ilahi mengatakan bahwa harus diakui bahwa Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan, kebenaran, ya, yang oleh karena ilham Roh Kudus dikehendaki supaya di dalam kitab-kitab itu ya selalu kita menemukan keselamatan kita ya Dei Verbum ini. Ya, kita bisa lihat itu. Oke, kita lanjut saja. Beberapa hal yang perlu kita mencari, kita membaca dan mendalami sabda Tuhan yang terdapat dalam kitab suci, yaitu yang pertama, iman kita akan tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci. Ya, kata Santo Paulus,
Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3, 16-17. Kemudian yang kedua adalah semakin mengenal Kristus. Nah, kata Santo Hieronymus, kita tidak akan mengenal Kristus jika kita tidak membaca kitab suci. Jadi tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Ya, jadi kita harus semakin dekat dan mengenal Kristus. Kemudian yang ketiga, kita semakin membaca dan mendalami kitab suci. Ini gereja menghendaki supaya kita semakin dekat dengan kitab suci. Ya, di Verbo mengatakan konsili mendesak dengan sangat semua orang beriman supaya sekali-kali membaca kitab suci, kitab-kitab ilahi untuk memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Di Verbo artikel 25. Ya, melalui kitab suci inilah kita juga dapat semakin mendekatkan diri dengan saudara-saudari kita dari gereja-gereja Kristen lainnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, Ibu akan berikan sebuah peneguhan. Setelah dari awal hingga pertengahan tadi kita sudah melihat kitab suci. Kita melihat beberapa poin penting di sini. Yang pertama, karena kitab suci adalah sabda Allah, maka untuk dapat menangkap pesannya hanya mungkin bisa dibaca, ya, direnungkan dengan iman kepercayaan. Jadi dibaca dan direnungkan. Yang kedua, dalam kitab suci itu adalah Allah sungguh hadir dan bersabda. Ya, ada Allah di situ. Kita pun juga perlu membaca kitab suci dengan doa, dengan berharap. Jadi sebelum membaca kitab suci kita berdoa dulu. Berdoa lalu kita membaca. Bahwa apapun yang difirmankan Allah mampu kita terima, entah itu nasihat, teguran, atau peneguhan untuk hidup kita. Kita perlu membaca kitab suci disertai dengan kesediaan juga untuk bertobat, ya. Membiarkan hidup kita siap diperbaharui, diubah dari dalam sampai ke akar-akarnya. Sehingga dalam kehidupan selanjutnya kita menjalani hidup baru dan meninggalkan dosa. Yang ketiga yang paling utama, yang paling penting ini adalah kemauan untuk mewujudkan firman Allah dalam hidup sehari-hari. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ya, ini yang Santo Yakobus mengatakan bahwa kita harus menjadi pelaku firman. Jadi harus mewujudkan firman Allah. Jadi ini ada pesan penting dalam peneguhan ini yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa melakukannya dengan baik. Ya, ini langkah ketiga adalah menghayati nilai-nilai kitab suci perjanjian baru dalam kehidupan. Silakan kamu baca perikop-perikop, ada 5 itu di situ, kamu pilih dari Yohanes 5, Korintus 4, Kisah Para Rasul 7, Yohanes 7, Lukas 17, silakan kamu pilih salah satu. Kemudian apa yang kamu buat? Baca, ya. Dibaca dan direnungkan. Kemudian kamu menemukan pesan apa untuk aku, untuk saya, ya. Pesan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada saya, ya, yang Tuhan berikan kepada saya. Saya harus seperti apa? Nah, setelah kamu sudah menemukan pesannya, silakan kamu membuat iklan yang berisi apa? Ajakan untuk membaca dan mendalami kitab suci. Ya, silakan kamu langkah ketiga ini membuatnya juga dan menulisnya dalam sebuah, ya, kamu menulis refleksi atau mengerjakannya dan kamu kirimkan ke Google Classroom. Oke, ini sudah jelas, kita lanjutkan. Ya, mari dalam suasana hening. Ya, sejenak Ibu akan membacakan refleksi ini sebelum kita menutup, ya. Ada 4 orang imam mendiskusikan kualitas berbagai terjemahan kitab suci. Yang seorang menyukai gaya King James karena kesederhanaan dan kelancaran bahasanya. Yang lain menyukai gaya standar Amerika sebagai yang terbaik karena sangat dekat dengan bahasa asli Ibrani dan Yunani. Yang ketiga mengunggulkan terjemahan Moffat sebagai yang terbaik karena menggunakan gaya bahasa kontemporer. Imam yang keempat hanya berdiam diri. Ketika diminta untuk mengungkapkan pendapat, imam yang keempat menjawab, saya menyukai terjemahan ibuku sebagai yang terbaik. Ketiga imam yang lainnya tertarik dan ingin mengetahui terjemahan yang dimaksud. Imam yang keempat itu menjawab, baiklah. Kemudian imam itu menerangkan, ibuku menerjemahkan kitab suci ke dalam hidupnya sehari-hari. Itulah sebabnya, itulah terjemahan kitab suci yang terbaik dan sungguh-sungguh meyakinkan seperti yang pernah saya saksikan. Baca dan simak sekali lagi. Ibuku menerjemahkan kitab suci ke dalam hidupnya sehari-hari. Itulah terjemahan kitab suci yang terbaik dan sungguh-sungguh meyakinkan seperti yang pernah saya saksikan. Imam yang keempat dapat membaca dan merasakan bahwa hidupnya memancarkan firman Allah, sebagaimana nampak dalam kitab suci. Ibunya tampil sebagai Injil yang hidup, yang mampu membaca dan dirasakan dampaknya. Nah, sekarang bagaimana dengan hidupmu selama ini? Apakah kamu setia dalam membaca dan merenungkan firman Allah
dalam kitab suci? Apakah hidupmu juga memancarkan diri sebagai Injil yang hidup, sehingga siapapun yang kamu jumpai dapat merasakan Allah yang menyapa dan penuh kasih? Baik, kita lanjut. Sekarang buatlah sebuah doa pribadi secara tulis. Nah, ini juga sebagai tugas kamu bikin doa dan kirim ke Google Classroom. Doa dan juga niat pribadi yang akan dilakukan sebagai bentuk aksi nyatamu dalam mendalami pelajaran tentang kitab suci perjanjian baru. Baik, berikut kita sudah sampai doa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati. Tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas orang menurut perbuatannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.